Acara ini dipersembahkan oleh olah data
Pak Aris, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Baik, kalau bicara soal transformasi digital ini yang kita tahu ini sangat digital ini seperti apa? Iya, transformasi digital itu satu kebijakan yang sebenarnya elitis ya, di mana kemudian pemerintah atau elit itu berkeinginan agar layanan itu cepat, efisien, murah, gitu kan maunya. Tetapi juga di satu sisi publiknya sendiri sekarang berkehendak. Jadi memasuki era post-truth, era di mana kebenaran itu ada pada keyakinan masing-masing individu, perorangan atau netizen kalau bahasa medianya. Nah, itu menuntut adanya satu keterbukaan sebenarnya informasi, kemudian juga keterbukaan di dalam layanan, tidak ada, pokoknya minim perilaku koruptif itu loh maunya itu masyarakat itu sekarang. Jadi Minim berarti ada sedikit boleh nggak Pak? ada sedikit, Nggak boleh harusnya ya. nggak boleh. Jadi maunya masyarakat seperti itu. Nah, sehingga transformasi ini sebenarnya sesuai tuntutan ya, tuntutan publik maupun tuntutan dari elit sendiri pemerintah. Hanya kemudian bagaimana agar ada ya istilahnya nyambungnya lah gitu ya. Karena apa? Karena publik itu punya suasana kebatinan, punya kehendak, juga punya culture dia gitu. Nah, sementara namanya pemerintah itu Mbak, itu punya misiong sakre, misi suci. Setiap institusi punya misi sendiri-sendiri lah. Itu jadi persoalan kemudian dalam transformasi digital ini yang menjadi tantangan adalah persoalan keikhlasan. Kalau bahasa karanya itu ego sektoralnya itu monggo untuk dikurangi, kira-kira seperti itu. Ini yang kita dengar dari Pak Trubus juga sudah dibuat ya Pak Aris ya. Sebenarnya apa urgensinya untuk membuat itu? Kalau pusat data nasional itu sebenarnya prasyarat salah satunya. Kalau kita mau bertransformasi digital, artinya mencoba memanfaatkan teknologi digital sebagai enabler, membuat kita punya kemampuan menyederhanakan proses, dapatkan layanan publik yang lebih nyaman. Ya tadi itu, kalau ngomongin SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik, sejak Perpres 95 tahun 2018 itu kita sebenarnya sudah mulai kembali ke rel yang benar nih. Kalau kita tarik ke 2003 ada Inpres nomor 3 saat kita bereuforia merubah dari layanan yang non digital atau manual ke digital, ada e-government, semuanya berlomba-lomba bikin aplikasi. Sampai sekarang lebih dari 27.000 aplikasi. Banyak di seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Itu kan ngeselin kalau kita punya HP kapasitasnya terbatas, memorinya terbatas, suruh download ratusan atau puluhan atau ribuan mungkin kan nggak mungkin ya. Jadi perlu tadi ada super app ya, kita bilang awalnya dari Peduli Lindungi. Nah, pas kita terpaksa kena pandemi, Peduli Lindungi muncul, bisa juga loh kita bikin aplikasi yang satu tapi bisa buat banyak hal gitu kan. Ini the power of kepepet ya Pak ya? The power of kepepet. Membuat kita semakin percaya diri bisa kok akhirnya seperti itu. Nah kalau ngomongin pusat data nasional, untuk mensupport layanan publik seperti Peduli Lindungi tadi butuh infrastruktur teknologi yang cukup kuat dan punya standar yang bagus. Nah makanya kita sekarang udah punya layanan pusat data nasional. Kalau yang sekarang
kita rencana akan bangun di 3 tempat. Ya di Cikarang, ada di Batam, kemudian ada di IKN nanti. Oke. Pentingnya kenapa? Karena dengan adanya Pusat Data Nasional ini, kita bisa memberikan kesempatan kepada seluruh Pemda di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang mungkin budget anggaran untuk IT-nya sedikit, punya kesempatan yang sama mendeliver layanan yang bagus kayak di Jakarta. Kalau Jakarta kan puluhan triliun ya APBD-nya ya, beda kalau di misalnya di Nusa Tenggara Timur gitu, mungkin nggak sebanyak itu. Jadi kalau mau mengalokasikan budget buat bikin teknologi mungkin sedikit. Jadi layanan kualitasnya mungkin tidak akan sebaik yang di Jakarta. Jadi kita kasih itu kesempatan agar seluruh Pemda punya kesempatan yang sama. Mungkin seperti itu. Kita akan bahas lagi mengenai bagaimana pengaturan dana terkait transformasi digital ini, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di iBreak. Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini dipersembahkan oleh Kembali di iBreak bersama saya Aprilia Putri. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai transformasi digital. Kalau tadi kita sudah membahas begitu ya apa itu gagasan dari transformasi digital, kali ini kita akan bahas soal pendataan. Nah, tadi yang disebut oleh Pak Trubus dan juga Pak Aris bahwa ada poin-poin penting di sana begitu dalam pusat data nasional. Bahkan KTP kita, data informasi kita ada di sana semuanya. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Aris, apa pentingnya data kita semua dikumpulkan menjadi satu di situ? Di tengah yang kita ketahui banyak sekali pembelian data secara ilegal yang tersebar di luar sana. Jadi kalau idealnya kalau Pusat Data Nasional ini bisa berjalan, memang data-data seperti itu akan terkumpul di satu rumah lah ya istilahnya begitu ya. Kalau data-data semua kementerian dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, segala macam yang bansos dan segala macam kumpul, nanti akan kita bisa olah bersama-sama, memastikan layanannya juga prima. Misalnya, oh data orang miskin yang layak dapat bansos siapa saja. Kita lihat si A, misalnya Mas Udin ini dapat bansos dari mana saja. Ternyata bisa jadi dia satu orang bisa dapat bansos dari 5 atau 6 kementerian atau 6 instansi gitu kan. Padahal ada yang lebih membutuhkan lagi ternyata dia malah nggak dapat. Si A, misalnya Mas Udin ini dapat bansos dari mana saja, ternyata bisa jadi dia satu orang bisa dapat bansos dari 5 atau 6 kementerian atau 6 instansi gitu kan. Padahal ada yang lebih membutuhkan lagi ternyata dia malah nggak dapat. Itu kan bisa diminimalisir hal-hal, jadi lebih tepat sasaran ya kalau untuk bicara soal program nasional. Pentingnya gitu, lebih tepat sasaran. Bicara soal ya bagaimana policy-nya dan juga safety-nya dari Pusat Data Nasional. Pak Trubus sebagai ahli begitu atau akademisi, apakah ada poin-poin penting yang harus diperhatikan dalam pembangunan Pusat Data Nasional ini? Dari sisi keamanannya ya? Kalau sisi keamanan itu lebih bagaimana sebenarnya menghubungkan ya, ada benang merah ya antara perilaku masyarakat ya, di situ ada istilahnya 3 hal ya, knowledge, pengetahuan, attitude ya, sikapnya itu, kemudian P-nya itu prakteknya. Nah, ini yang harus dikaitkan dengan bagaimana memperlakukan data itu. Jadi maksud saya apa? Disinilah kemudian memang pemerintah juga harus hati-hati memahami suasana kebatinan publik ini. Karena persoalannya publik itu ada attitude yang seringkali dinamis sekali. Kemudian saya menginginkan datanya itu data betul-betul real time, akurat, objektif sekarangnya itu. Tapi juga saya menginginkan data ini yang sesuai kebutuhan saya. Maka disinilah pemerintah harus menyediakan ruang-ruang alternatif, Mbak. Karena kalau enggak nanti ujung-ujungnya begitu data yang diambil oleh masyarakat itu diragukan, nah ini masyarakat nanti larinya menyalahkan, loh saya ini datanya salah dari ini. Nah ujung-ujungnya nanti larinya ke lembaga, terus lari kepada
leadership. Kekhawatiran yang disampaikan oleh Pak Trubus itu, Pak Aris, apakah sudah dipersiapkan mengenai regulasinya untuk SPBE mungkin ataupun pengaturan data dari Pusat Data Nasional sendiri? Jadi kalau bicara soal data, keamanannya kita pasti siapkan standarisasinya seperti apa. Memang kalau bicara teknologi tidak ada yang 100% aman. Pentagon pun pasti bisa jebol. Di atas langit ada langit, tapi upaya yang paling bisa kita lakukan adalah memberikan jaminan bahwa kita menyiapkan infrastruktur dengan standarisasi terbaik. Satu itu. Yang kedua dari sisi sumber daya manusia kita juga siapkan. Kemudian bicara soal regulasi, termasuk Perpres 1 Data Indonesia, sekarang kita sudah punya aturan juga siapa wali data yang masing-masing sektor seperti itu. Jadi potensi untuk data bisa istilahnya ada berbagai macam sumber itu berkurang. Kita mau mengacunya kepada single source of truth gitu ya. Jadi kalau bicara soal data bansos siapa yang bisa kita rujuk? Kalau bicara soal data kemiskinan siapa yang bisa kita rujuk? Jadi ya cuma satu sumber ya mau nggak mau mereka inilah yang punya kewajiban untuk meningkatkan kualitas datanya. Ya, kalau tadi ada concern bahwa masyarakat kurang yakin, ya berarti ini memang ini pekerjaan rumah pemerintah melalui kementerian lembaga ini untuk bisa menyiapkan satu data yang berkualitas. Mungkin seperti itu. Karena ini menjadi hal baru begitu yang akan diterapkan oleh pemerintah ke depannya begitu. Mungkin Pak Aris bisa disampaikan kepada hadirin di sini ataupun penonton iBreak juga garis besar pentingnya dari transformasi digital dan juga pusat data nasional ini seperti apa? Oke, jadi kalau ngomongin transformasi digital itu kan sebenarnya kebutuhan kita ya. Tanpa ada program yang macam-macam, tanpa ada talk show di TV juga kita harus melewati proses itu. Karena tanpa transformasi digital kita kesulitan untuk catch up gitu ya, mengejar ketinggalan kita dengan negara-negara lain gitu. Karena proses teknologi sebagai enabler yang memberikan kemampuan kita untuk bisa melakukan sesuatu gitu ya. Itu ya harus diambil kesempatan itu. Pentingnya transformasi digital menyiapkan pilar-pilarnya dari masyarakatnya yang paham dan melek teknologi, tahu juga gimana caranya bermain digital secara lebih aman, risiko-risikonya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kemudian dari pemerintahnya juga sigap menyiapkan layanan publik yang juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi yang penting itu ya, kebutuhannya apa ya kita layani dengan lebih cepat, aman dan nyaman. Kemudian dari sisi industrinya, dari ekonomi digitalnya, bisnisnya juga bisa berkembang karena apa? Mereka memanfaatkan teknologi ini sebagai percepatan munculnya Gojek segala macam itu kan satu terobosan besar di Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan lagi pemirsa, seperti apa rencana Kominfo untuk lebih pengaturannya dalam data nasional ini, tetap bersama kami di iBreak. Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini dipersembahkan oleh Kembali di iBreak pemirsa bersama saya Aprilia Putri, masih dari kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai transformasi digital. Pak Aris, ini sudah jelang akhir tahun, ini otomatis yang kita persiapkan adalah di tahun 2024. Adakah fokus tertentu atau rencana tertentu dari Kominfo untuk ya Pusat Data Nasional ini atau rencana lain? Mungkin terkait apakah hacker juga menjadi salah satu agenda dari Kominfo? Oke, agenda utama kita harus dan wajib menyelesaikan pembangunan Pusat Data Nasional yang di Cikarang ini harus diresmikan Pak Jokowi di awal Oktober, paling lambat awal Oktober 2024. Kalau sekarang Pusat Data Nasional sekarang sudah dari 629 instansi pemerintah pusat dan daerah, kita sudah 442 yang on board gitu ya. Artinya sudah bergabung, kita masih punya sisa lagi yang perlu kita dorong untuk bisa bergabung. Sehingga kalau semua instansi pemerintah pusat daerahnya itu sudah masuk di PDN atau Pusat Data Nasional, maka kita punya kesempatan, punya power untuk mengelola data ini lebih baik dan mendeliver tadi layanan publik. Itu salah satu tugas target utamanya. Kalau bicara soal hacker, sebenarnya hacker ini kan nggak cuman ancaman ya, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi positif, sebenarnya ini lebih ke apa juga bisa sebagai potensi gitu ya. Kalau kita bisa mengelola, nah ini sumber daya manusia sebenarnya, karena mereka juga
punya kemampuan gitu untuk membantu kita sebenarnya nyari tahu sistem kita tuh di mana sih sebenarnya yang kekurangannya itu. Sudah lagu lama dan sudah disiapkan lah intinya ya dan dari Kominfo. Baik, kita sudah di penghujung acara. Terakhir untuk Pak Trubus boleh memberikan closing statement mengenai transformasi digital, apa yang harus diperhatikan dan juga apa yang harus dipersiapkan untuk transformasi digital ke depannya Pak. Singkat saja, silakan. Iya, saya dari sisi kebijakan publik itu pertama kebijakannya dulu. Karena kebijakan ini sudah menjadi ketetapan dari pemerintah, saya berharap ini kebijakannya tetap berkesinambungan. Ada roadmap yang jelas, di mana kemudian capaian-capaiannya juga jelas. Karena itu jangan sampai kebiasaan kita itu ganti pemimpin, ganti kebijakan. Nanti kebijakan jadi masuk angin lah, itu yang jadi repot. Anggaran sudah banyak dikeluarkan, tiba-tiba anggaran kebijakannya berubah. Itu yang harus ditekankan dulu. Yang kedua terkait dengan ini political will. Nah ini political will kepala daerah dan kementerian juga lembaga, ini juga harus konsisten. Jangan nanti berubah karena kepentingan-kepentingan politik atau kepentingan-kepentingan yang lainnya, entah itu ekonomi, entah itu kepentingan yang lebih lanjut kaitannya dengan dunia tekanan internasional gitu ya, karena investor. Nah itu juga harus betul-betul bisa dipahami bahwa itu konsisten yang diterima adanya objektif itu. Yang ketiga terkait dengan ini publiknya Mbak. Publik ini harus terus diedukasi untuk memahami tentang literasi digital. Itu yang penting karena ketika masyarakat belum bisa punya kesadaran yang tinggi, maka yang terjadi adalah data itu tidak akan banyak bermanfaat bagi masyarakat. Karena apa? Karena masyarakat selalu menuntutnya adalah kemanfaatannya. Terakhir boleh Pak Aris, singkat saja. Mungkin pesan ke teman-teman di sini ya, netizen kita, ya kalau tadi bicara soal kekhawatirannya Prof. Trubus, memang saya sepakat. Gimana teman-teman netizen bisa membantu mengawasi karena saya paham kekuatan mereka itu luar biasa. Selain kita punya DPR yang resmi, teman-teman netizen ini punya power untuk memaksa pemerintah mengoreksi dirinya ya saat tadi. Kalau kita udah ngeluarin duit banyak nih, kok bukannya kita dapat manfaat dari program ini, tapi kok malah ganti presiden misalnya gitu, ternyata ganti lagi kebijakannya, mubazir. Itu duit pajak teman-teman juga, jadi silakan dikritisi. Dan insya Allah kita nggak boleh baper. Baik, luar biasa sekali. Boleh berikan tepuk tangan untuk narasumber kita. Baik pemirsa, tibalah kita di ujung acara. Terima kasih banyak untuk Pak Aris, Pak Trubus sudah berkenan untuk memberikan edukasi kepada kita semua, wawasan baru untuk kita semua. Baiklah pemirsa, berakhir sudah iBreak hari ini. Saya Aprilia Putri pamit undur diri, sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh